Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kong Mania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutut lokal alam. Para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku berada dan para sahabatku berada, semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya sedulurku dan para sahabatku, ya pada kesempatan kali ini saya akan menjawab untuk sedulurku Kong Mania ya. Ini dari Eka Herawati ya, dari Ciledug ya, Ciledug Tangerang Banten ya. Tapi ini untuk semuanya dulur ya. Jadi untuk kita belajar bersama ya, ini untuk semua ya. Tentu saja pertanyaan ini saya jawab dulur ya. Jadi pertanyaannya dari Eka Herawati ya. Pertama ini ada pertanyaan, saya mau tanya Kang Renggo, ini pada hari Selasa kemarin saya dapat perkutut datang ke rumah terus nangkring di kandang sekitar jam 6 sore Kang. Nah, jadi gini lor ya. Jadi pertanyaan yang pertama ini yang saya jawab dulu. Ada perkutut itu datang ya, nangkring di kandang ya, di sangkar. Jadi nangkring di sangkar waktu itu jam 6 sore ya, jam 6 sore. Terus nangkring. Jadi intinya itu perkutut itu gini lor. Jadi nangkringnya perkutut jam 6 sore. Itu waktu itu disangkar di depan rumah. Lah itu ada dua versi, itu menurut saya. Itu yang pertama, perkutut itu bisa jadi itu dari apa itu perkutut rumahan. Rumahan ini yang saya maksud, perkutut itu dipelihara sama seseorang terus lepas. Lah bisa jadi perkutut itu kesulitan cari makan karena apa? Waktu itu kan perkutut itu kan disangkar, dipelihara sama orang lain, terus lepas. Lah, terus perkutut itu bingung mencari pakan ya, pakan karena sebelum itu perkutut itu selalu di dalam sangkar. Karena di dalam sangkar ya tahu sendirilah. Karena pakan harus harus diberikan makan, minum harus diberikan minum. Beda sama di alam. Kalau di alam kan sudah biasa, kalau pakan minum udah biasa cari sendiri. Tapi kalau di dalam sangkar itu tentu saja pakan sama minum harus disediakan sama seseorang kan gitu ya. Jadi kalau pakan habis, kalau minum habis, kalau di dalam sangkar ya kalau kita biarkan tetap mati kan gitu. Lah itu perkutut itu dipelihara sama seorang terus lepas. Lah setelah itu kan perkutut bingung, kalau lepas kan mencari pakan sama minum bingung. Lah maka dari itu perkutut itu terus nangkring di rumahnya Eka Herawati ya. Itu bisa jadi itu yang versi pertama. Untuk yang kedua bisa jadi perkutut itu perkutut ya, sudah saya jelaskan kemarin, perkutut tiban. Jadi perkutut tiban itu bisa jadi itu rezeki dari Eka Herawati. Jadi disuruh untuk merawat. Itu bisa jadi. Jadi ada dua versi ini. Ini tergantung versi yang pertama atau versi yang kedua. Itu menurut versi saya. Jadi yang menilai dari Eka Herawati. Tapi ini untuk semuanya ya. Jadi perkutut datang itu intinya dua versi itu ya. Itu. Terus dari pertanyaan yang kedua dulur. Pertanyaan kedua, saya hitung ekornya ada 14 Kang kan gitu. Lah, kalau ekor 14 itu emang wajar, itu namanya kalam wadi. Kalam wadi itu emang sewajarnya perkutut ekor 14 ya. Semua perkutut untuk lokal alam ya, kalau 14 itu namanya kalam wadi, berarti tidak bersifat pemilih ya. Jadi semua orang bisa memeliharanya karena ekor 14 itu sewajarnya perkutut ekor 14. Kalau berbeda lagi ekor 13, ekor 15 ya, berbeda lagi kan. Ekor 16 Satria Wirang kan beda lagi. Itu masuknya Katuranggan. Tapi kalau ekor 14 itu wajar.
itu sewajarnya perkutut ekor 14 itu namanya kalam wadi. Itu pertanyaan yang kedua. Terus ini juga akan menjawab dari pertanyaan yang ketiga. Burungnya kecil, kelopak matanya kuning, dan di dekat temboknya, jadi tembeloknya itu sebetulnya lur, ada belahan sedikit Kang. Itu namanya perkutut apa Kang? Terus saya tangkap diam, saya tangkap diam Kang Renggo kan gitu. Nah, ini tentu saya jawab lur ya. Jadi burungnya kecil, kelopak matanya kuning, kelopak mata kuning. Jadi kelopak mata kuning itu ada dua versi. Yang pertama, burung itu kalau tua ya, kalau tua biasanya kelopak matanya itu agak kekuningan, itu kalau tua, kalau usia tua ya. Terus yang kedua, kelopak kuning ini bisa jadi, dia ada dua versi. Perkutut usia tua bisa jadi yang pertama, versi pertama. Yang versi kedua bisa jadi perkutut itu berkantu ranggan rondo semoyo ya, itu bisa jadi. Jadi antara dua versi ini ya, ada di antara dua versi ini tuh. Dan di dekat tembeloknya katanya ada belahan sedikit ya, ada belahan sedikit. Ada belahan sedikit itu bisa jadi ya, bisa jadi belahannya itu ya, itu bisa jadi pancuran mas ya, pancuran mas itu versi saya. Yang kedua itu biasanya bulunya ada yang rontok. Jadi ada dua versi ya. Jadi bisa jadi katuranggan pancuran mas, bisa jadi bulunya rontok. Lah, itu bisa menilai untuk Eka Herawati ya, bisa nilai sendiri. Karena pertanyaan ini memang saya belum melihat burungnya ya. Untuk Eka Herawati saya belum melihat burungnya. Tapi ini sudah saya prediksi ada dua versi itu, dan ini bisa dinilai. Dan ini untuk pembelajaran untuk sedulurku semuanya ya. Jadi untuk belajar bersama, untuk pembelajaran untuk sedulurku semuanya, Kung Mania ya. Jadi sudah saya jawab. Terus pertanyaan yang terakhir ini yang katanya terus saya tangkap diam Kang kan gitu. Lah, diamnya perkutut itu setelah ditangkap ya. Karena burung itu kan ada dua versi. Ada dua versi lagi. Pertama, burung itu kalau ditangkap diam itu bisa jadi kelaparan. Karena apa? Karena burung dipelihara orang lepas terus kelaparan, bingung cari makan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kok burung itu diam, bisa jadi perkutut rezeki Anda, rezeki panjenengan. Karena apa? Karena suruh merawatnya dengan baik. Lah itu. Lah dengan penjelasan, dengan pertanyaan-pertanyaan dari awal tadi sudah saya jawab, itu bisa dinilai dan nanti bisa dicocokkan yang benar yang mana ya. Itu. Jadi sudah saya jawab ya untuk Eka Herawati ya dari Ciledug, Banten. Tapi ini untuk semuanya ya, untuk kalangan Kung Mania, untuk semuanya. Jadi sudah saya jawab pertanyaannya ya, yang saya bisa yaitu sudah saya jawab. Jadi kalaupun ada kekurangan kata-kata dari kami ya, ya alangkah baiknya dulur-dulur dan para sahabat bisa komen di kolom komentar. Itu enggak masalah. Karena apa? Saya manusia biasa, kadang itu ada luputnya, itu wajar ya. Lah kalau ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi sebelum saya akhiri yaitu tadi sudah saya jawab dulur-dulur untuk Kung Mania. Jadi maka dari itu mari kita belajar bersama ya. Kesempatan kali ini semoga bermanfaat ya. Tips ini semoga bermanfaat, ilmu dan jawaban saya semoga bermanfaat untuk dulur-dulur dan para sahabat. Dari kami, saya akhiri. Salam Kung Mania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutut lokal alam. Raminten marang kula, cekap semantan tur kula, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.